Setiap orang pasti memiliki masalah. Begitu juga dengan para leader. Mereka menghadapi masalahnya masing-masing. Dan sebagai seorang leader yang baik, seharusnya bukan berfokus pada masalah, tetapi pada solusi yang bisa dihasilkan. Untuk itu, semua leader harus melakukan salah satu pilar leadership, yaitu Smart Solution. Smart Solution adalah terbiasa dan terampil menyelesaikan masalah dengan menggunakan data dan tools yang ada, baik itu secara manual ataupun secara digital. Para leader harus paham bahwa ada dua pendekatan utama terhadap masalah. Pendekatan pertama yaitu pendekatan yang fokus terhadap masalah itu sendiri. Di sini, leader fokus menanggulangi atau mengurangi masalah, sehingga harapannya masalah yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari. Kemudian, leader juga melihat lebih banyak terhadap apa yang salah atau yang kurang terhadap proses itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mencari tahu mengapa masalah ini bisa terjadi. Di pendekatan masalah yang kedua, para leader berfokus terhadap solusi. Di sini, para leader fokus pada bagaimana dia bisa mencapai solusi-solusi yang terbaik. Sehingga yang dilakukan adalah dia mencoba berbagai macam cara untuk menemukan berbagai macam solusi. Dan tentunya dengan melihat kekuatan yang dia miliki dan juga timnya miliki. Sehingga akhirnya dari ide-ide tersebut bisa dieksekusi untuk diterapkan di kemudian hari, baik itu sekarang ataupun nanti. Dan di pembahasan kali ini kita akan berfokus pada pendekatan masalah yang kedua, yaitu pendekatan yang fokus terhadap solusi. Lantas, bagaimana caranya agar para leader bisa melakukan hal tersebut? Langkah pertama adalah menemukan area kontrol dari leader itu sendiri. Jika diibaratkan seperti sebuah lingkaran, maka ada 3 lingkaran yang bisa mempengaruhi dari performa leader. Lingkaran yang pertama itu adalah disebut dengan area yang bisa dikontrol secara penuh. Di lingkaran yang kedua adalah lingkaran yang leader bisa pengaruhi. Sedangkan di lingkaran yang ketiga adalah di area yang leader tidak bisa kontrol atau tidak bisa dipengaruhi. Untuk itu, leader seharusnya berfokus pada lingkaran yang pertama, yaitu lingkaran yang dia bisa pengaruhi dan juga bisa kontrol secara penuh. Karena kalau dia hanya mengontrol lingkaran yang kedua dan yang ketiga, rasanya akan memberikan solusi yang sia-sia saja. Di langkah yang kedua, yaitu leader mencari berbagai macam solusi yang bisa dilakukan baik secara individu ataupun secara berkelompok. Di langkah ini, seharusnya leader mengajak timnya untuk melakukan brainstorming dan meminta mereka untuk memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Solusi apapun silakan boleh dituliskan, sebanyak apapun itu silakan boleh dituliskan. Karena di langkah ini, kita belum mengeliminir mana saja ide-ide yang bisa diterapkan atau ide-ide yang nanti baru akan kita lakukan. Setelah itu, leader mengelompokkan ide-ide atau solusi yang didapat ke dalam sebuah metrik. Dan metrik ini disebut dengan diagram high impact easy study. Leader mengelompokkan ide tersebut dan memasukkannya ke dalam kuadran. Kuadran yang pertama disebut dengan kuadran Q1 atau Q1, di mana ini merupakan kuadran yang aktivitas atau solusinya sulit dilakukan dan memiliki dampak yang rendah. Kemudian ada juga kuadran Q2. Di kuadran ini cirinya adalah ide atau solusi tersebut sulit dilakukan namun memiliki dampak yang tinggi. Kuadran yang ketiga adalah kuadran Q3, di mana cirinya ide tersebut mudah dilakukan namun memiliki dampak yang rendah. Dan di kuadran yang terakhir atau kuadran Q4, cirinya adalah ide tersebut mudah dilakukan dan memberikan dampak yang tinggi. Setelah leader dan tim melakukan brainstorming, maka langkah yang perlu dilakukan adalah melihat kuadran mana yang harus dilakukan, dan seharusnya kuadran yang harus dituju adalah kuadran keempat, yaitu Q4, di mana kuadran ini akan memberikan dampak yang tinggi namun mudah dilakukan. Setelah leader dan tim menemukan solusi yang tepat di Q4, maka selanjutnya adalah membuat perencanaan
atau action plan agar ide tersebut bisa dilakukan dengan lebih mudah lagi. Caranya bagaimana? Di video berikutnya kita akan membahas bagaimana kita membuat action plan